gitu. Jadi selalu Maksudnya ngeganggu saya terus gitu. ngeganggu gimana? Eh, apa pelajaran-pelajaran yang dia dapat banyak yang masih ke trigger gitu ke dianya. Maksudnya gimana? Yang belajar siapa? Pasangan saya, ya kan dia Terus? kan ikut room ini, room itu tentang kesadaran gitu kan. Eh, tapi apa yang lagi dihadapin tuh dia belum bisa nerimain gitu loh. Jadi Ya nggak nanti apa-apa. iya impactnya memang ke diri saya. Cuman alhamdulillah Kohen, saya waktu yang Kang Abu Marlo datang ke sekolah itu Mm-mm. saya dapat hadiah banget itu. Hmm. Saya dapat hadiah. Berarti saya sering lihat live-nya, tapi beda pas udah ikut acara langsung waktu itu kan. Bener-bener langsung diuji gitu loh Kohen, langsung dipraktekin. Jadi ada pas waktu itu kan memang kan acara-acara guru, karena guru kan saking senangnya gitu kan ada yang live, ada yang apalah gitu bikin-bikin status. Namanya sekolah itu ribuan muridnya dan masing-masing kepala ya Kohen ya. Opini banyak lah berkembang gitu kan tentang Kang Abu. Tapi alhamdulillahnya sayanya nggak ke ini gitu loh. Sempet hampir kepancing gitu tapi akhirnya tek langsung istighfar gitu. Nggak Ngapain? direspon. Ya ngapain juga mikirin mereka. Orang masa harus suka semua kayak saya kan nggak bisa. Nah itu bisa. Kenapa sama Alhamdulillah. laki sendiri nggak bisa? Enggak, udah makanya kan tadi karena Kohen ngebahasnya tentang ya udah diem aja ngapain diinin. Oh Diem. iya iya. Lebih baik diem, enak Oh iya. diem. Waktunya istirahat ya tidur, waktunya kerja ya kerja gitu. Waktunya scroll HP gitu. Mm-mm. Jadi perlu dibahas nih ya. Iya maksudnya kalau saya bilang kasihan ke dia itu salah nggak kok? Salah. Salah ya. Namanya sih Salah. Karena menyikapi ya kamu kok. merasa karena kamu merasa lebih berkesadaran daripada dia. Mm-mm. Gitu. Iya, Iya, kayak fokus aja ke kemarin, diri sendiri. kayak kemarin saya di Kang Abu dapatnya itu tentang terima kasih. Terima kasih, terima kasih. Terus kan waktu yang pertama kali ketemu Kohen dinaikin nama Kohen kan tentang masalah piutang itu kan yang kata Kohen gini-gini udah kan ini. Sekarang kalau misalkan ada gimana, saya langsung ininya pikiran saya langsung saya berkelimpahan gitu aja kok. Jadi memang semakin emang benar tadi kan teman-teman bilang semakin naik level tuh semakin luar biasa gitu kan. Jadi sekarang ke anak juga ya udah jongjong gitu. Misalkan anak ngomong begini, mau ini begini, oh sok aja kan udah pada besar saya bilang gitu. Terus mama juga pengen santai lah, kasihan sama diri mama kalau bukan mama yang sayang siapa lagi gitu kan. Terus ke pasangan juga gitu, ayo mau jalan bareng mangga, nggak mau ya udah gitu. Karena lebih arahnya tuh udah mikirnya gini kok, eh, umur kan nggak ada yang ini ya. Maksudnya bukan berarti kita pengen, nah kalau itu mah udah pasti gitu ya. Cuman udah yang udahlah gitu. Udah yang doanya juga udah nggak mintanya yang aneh-aneh, cuman banyakkan terima kasih aja sama Allah gitu. Terima kasih Allah, terima kasih Allah, terima kasih Allah. Subhanallah, alhamdulillah. Udah itu zikirnya itu aja sekarang. Udah yang nggak aneh-aneh. Karena banyak sih dirasain kok. Ketika kita misalkan mau bayar sesuatu ya, kalau memang hati kita yakin, ngomong aja sama Allah gitu, ya Allah, ini saya mau bayar, misal contoh gitu, saya mau bayar SPP anak bulan ini nominalnya sekian. Itu percaya nggak percaya kok kan 2 hari kemudian sama Allah di ACC gitu loh. Bener itu memang ya godaannya semakin lucu aja. Jadi ngelihat yang ini yang tadinya bledak itu sekarang mah bodo amat. Umur berapa sih, Mpok? Hah? Umur berapa? Saya umurnya 47. 47. Nggak beda jauh sama saya tuh. Oh, Oke oke. iya. Jadi sekarang permasalahannya di pasangan aja. Jadi kan kayak saya merasa
Tapi Saya gini ya, Po kasih ya, tapi heeh, gini ya. Masalah yang di luar kamu itu sebenarnya asalnya dari diri sendiri, mhm, ya. mhm, Kalau Po bilang masalahnya di suami saya, ya itu kamu juga ada masalah sebenarnya. Hati-hati mhm, kejebak di merasa gitu loh, iya, ya. iya. Yang kedua, jangan transaksional lah sama Tuhan, Oh, ya. Sekarang gini, Po, mhm, doa bersyukur sama Tuhan. Tapi kalau kita udah dijodohin sama anak, sama pasangan, kita nggak bisa menerima itu, ya mhm, sama aja nggak ridho, mhm, percuma tuh, mhm, gitu loh. Makanya saya nggak heran kalau level doanya itu masih transaksional. Syukurnya itu hanya karena ada apanya gitu loh, mhm, ya. Itu kan sebenarnya petunjuk biar kamu tuh ridho gitu loh. mhm, Suami masih begitu, artinya petunjuk. mhm. Mendingan Po coba renungin lagi deh, ya. Apa benar yang bermasalah mereka, kamu nggak bermasalah? Ya pasti saya juga bermasalah, makanya saya ngaca diri gitu loh. Ya nggak usah, berarti nggak usah nunjuk keluar dulu gitu loh. Nggak usah nunjuk keluar dulu. Mhm. Jadi nikmatin aja ya kok ya. Beresin, bukan dinikmatin, diberesin. Kalau kamu udah ngomong saya juga ya beresin itu, karena kita nggak bisa ngubah orang lain. Betul. Kalau masih belum ridho, artinya ada yang perlu dirubah gitu di dalamnya, dalam diri kita. Kalau udah ridho, ya mau gimana, mau jungkir balik juga dia juga, ya kita ridho lah udah, gitu loh. Nah, ini maaf ya kok ya. Eh, Sebenarnya kan ada permasalahannya kan gini kok. Jadi suami saya tuh kurang suka dengan cucu saya. Jadi saya anak pertama saya tuh udah nikah. Jadi punya anak. Itu anak baru usianya 3 tahun. Karena suami saya bermasalah dengan pasangan anak saya nih. Jadi anak itu kebawa. Nah kalau saya maksudnya gini, karena kenapa saya diemin? Anak kecil kan nggak bisa dong kita usir-usir untuk keluar deketin kita atau gimana gitu kan. Dia makin mendalam gitu. Jadi kalau melihat anak itu ada deket saya, bencinya luar biasa. Terus kadang ngelihat apa, saya dipelototin. Jadi sayanya juga nggak nyaman. Ini kan manusia. Dia juga kalau boleh milih kan dia juga milih rahimnya juga bukan di rahim emaknya gitu kan. Cuman kalau saya mah hanya memanusiakan manusia gitu loh. Ya anak nggak tahu apa-apa lagian maksudnya kan ini orang kan usia udah 50 lebih. Kok sama anak umur 3 tahun benci gitu loh. Malah kalau saya sekarang lagi kenceng nyari duit kok, lagi semangat-semangatnya kok. Gitu loh. Lagi semangat-semangatnya gitu. Jadi pagi berangkat, pulang sore, pagi berangkat, pulang sore. Saya udah nggak mikirin rumah tangga saya digimanain, yang penting semua saya beresin sendiri, saya bismillah. Karena ya itu yang kata Kang Abu, terima kasih. Dan memang itu ngerasain impactnya banget gitu. Ketika kita banyak terima kasih banyak juga ya. Yang ini gitu loh, yang itu doang permasalahannya. Apakah anak ini saya harus geser gitu kan? Gak mungkin. Anak kecil 3 tahun. Jadi nanti dia tuh nggak marahnya sama saya tuh pasti by WA. Terus dia bilangnya apa? Kenapa ya saya ke trigger mulu? Bahaya banget ya saya nggak sembuh-sembuh. Dia bilang gitu, tapi saya nggak komenin WA-nya. Ya cuekin aja gitu. Karena kalau saya jawab, pasti panjang ceritanya gitu. Jadi udah di posisi yang sebodoh amat gitu kok. Saya terima. Saya bilang, ya Allah saya terimain lah udah ya. Ada di rumah saya, yang penting saya sekarang mah pagi saya jalan usaha, sore saya pulang. Gitu aja. Toh Jadi nggak ada kayak masalah nih.
saya memang bukan gak ada masalah ya, maksud saya pandangan dari Kohen. Kenapa pasangan saya kok harus benci sama anak usia 3 tahun? Terus saya harus ikutan benci anak itu juga gitu. Diajak untuk membenci anak itu kan nggak tahu apa-apa kok. Itu yang kan soal lagi pilihan ya po ya, kita kan nggak tahu, makanya gitu loh ya, makanya kita nggak bisa ngerubah orang lain gitu loh. Jadi harusnya apa? Saya harus bagaimana untuk, kan memang kita Ya nggak bisa ikuti merubah orang aja lain. kata hatimu mbak po, Mm-mm. gitu loh ya. Mm-mm. Tetapi seharusnya ketemu win and win situation, itu yang disebut bijak gitu loh Mm. ya. Kalau Mpok masih melihat ini sebagai konfliktual, percuma Mm. ya. Bisa cinta ke cucu tapi nggak bisa selesai percuma gitu loh, Mm. sama aja. Jadi yang perlu dilakukan tuh nyari win and winnya gimana gitu loh. Nah itu yang perlu kamu denger, tanya ke dalam diri. Kan enak kalau bisa semuanya adil, Mm. betul kan? Betul banget. Ya masalahnya kamu nuntut dia adil, kamu belum bisa adil gitu loh. Saya sih udah nggak nuntut dia adil kok, cuman Ya saya sama kan, ingat tadi kan kamu udah bilang enggak. kenapa dia harus membenci anak ini. Itu kan kamu nuntut dia adil loh, tunjukin dulu, contohin dulu gitu. Makanya fokusnya ke diri sendiri dulu Mpok, jangan loncat keluar. Kalau loncat keluar kamu kejebak di peristiwa, muter-muter aja di situ, ulang-ulang lagi, maknanya kamu nggak dapet gitu. Ini nih muter-muter nih kayak drama lagi nih. drama Korea ya kok. Iya memang gitu. Udah naik, udah bagus, ya udah bisa, koneksinya udah hadir. Muter lagi, gulung lagi sama drama kayak begini. Gitu. Ya makanya kan kudu banyak latihan kok. Ini pas mumpung ketemu Kohen lagi kan latihan lagi nih gitu kan. Iya latihannya latihan bijak gitu loh. Ya sebisa mungkin win and win situationnya gimana, bukan mati satu hidup satu, bukan begitu. Nah, caranya gimana? saya Tanya sih ke dalam iya, diri. paham sih. Enggak, kalau ke pasangan saya arahnya paham sih. Paham dia sebagai pasangan, sebagai seorang suami. Mungkin dia merasa ini kali sama saya, kan sayanya emang gak kenapa-napa gitu kan. Asik-asik aja gitu. Bareng-bareng aja gitu kan. Cuman kan Iya. balik lagi, kalau suami kan pengennya kan yang terbaik gitu. Kalau saya sih kasih-kasih aja. Nah, permasalahan gini kok nih sekarang yang suka ada di ini saya kan karena nggak tahu ya kenapa di keluarga suami saya tuh 3 orang ya kok semua endingnya pada Aduh itu kejauhan po. Enggak, Gitu. maksudnya ini tanya Itu drama apakah itu ini. nanti kamu tuh kejebak urusan yang sebenarnya nggak harus kesana kamu. Nah itu maksudnya takutnya apakah ini nanti dia bisa nular juga gitu loh kok. So 3 orang loh kok. Aduh po, ini udah pikiran nih kalau udah loncat begini po. Jadi jangan dipikirin ya kok ya, buang ya. Tadi ngomong asik-asik aja, sekarang Enggak, ini mah yang penyakit loh kok, ini penyakit. Aduh po, kalau soal penyakit ke dokter tuh ribet amat sih. Aduh. Kalau masalah kejiwaan itu psikolog. Nah makanya butuh konsistensi gitu loh. Dari tadi tuh nggak konsisten, udah ridho, tapi jadinya konflik lagi.
Udah itu yang bener begini, yang dia salah. Harusnya belajar netral dulu kamu, Po. Kalau kamu nggak bisa netral, naik aja gulung-gulung aja muter-muter di drama. Nah kayak sekarang loncatnya ke urusan dia yang tanda kutip harusnya kamu nggak masuk ke sono gitu, karena kalau masuk ke sono jadinya itu nanti muncul lagi asumsi lagi, kesimpulan lagi. Makin tenang nggak? Enggak. Itu dia Makin makanya kan, netral nggak? Enggak. kan itu yang belum terjadi kita udah pikirin. Nah itulah Itu makanya pikiran Kohen. ribet. Makanya lagi ngomong makanya, gimana sih? Nggak konsisten ya begitu. Jadi nyalahin gitu Cohen. loh. Denial ya kok. Iya denial mulu. Ini Denial. malam ini coba berikan kata-kata untuk saya supaya saya netral, istri tidak ke trigger kiri kanan, lurus aja gitu ngegoes. Gue tahu jawaban Cohen, latihan sih gitu. Emang juga itu dia. Enggak, dia nggak jujur gitu loh sama diri sendiri. Ngakuin dulu. Ya sebelum kita nunjuk keluar, ngaku dulu ke dalam diri gitu. Apa yang perlu diberesin di dalam diri. Gitu loh. Diakui dulu. Kok ini sama nggak Harusnya kayak ngikut tuh. sama kayak kita tadi kok euforia dalam belajar kesadaran kok. Memang euforia. Ya habis Jadi ketemu merasa. Kabu langsung euforia dia gitu. Ya kan? Agak, Kejebak bukan tuh merasa gitu loh. Bukan itu. Begitu Enggak, itu. kok. Maksudnya makanya sekarang mohon petunjuk dan Iya bimbingan itu dari petunjuknya. Tunjuk. Balik lagi Eling gitu loh. Aku juga gitu kok awalnya, nggak ngerasa. Ntar enggak kalau di itu sini sama nih kayak ini 1, 2, 3, 4 di bawah yang di bawah lu nih Po. Tipis masal nih Kohen. Kena lagi gua. Kena lagi gua di sliding. Enggak beneran tanya tuh sebelum Salah lagi masuk, gua di Po, ya, sliding. itu lagi ngebahas merasa gitu loh. Kejebak nyangkut. Iya. Nyangkut. Tuh yang di bawah lu tuh Po. Ya. Dari nyungsep gue, masuk maksudnya sumur, gue. dari nyungsep masuk sumur, ya dikerek naik, ya kejatuhan mas, abis itu dibuang masnya ke sumur, kan goblok kan begitu kan, leguk gitu. Merasa kok. Gue gak akan denial kok, merasa. Hati-hati. Nah ini juga nih, baru juga masuk kena katanya. Please dong. Kita tuh udah lihat tweet 2 kali ya ini ya. Tadi mah berarti kirain nggak bakalan diomelin gitu. Tadi mah tidur aja jangan naik ya. Iya. Jadi jiwa Kalau sama Cohen tuh gak mungkin gak diomelin. Sekarang gini, yang nuntun kamu tuh siapa kalau bukan jiwa kamu? Yes, Artinya betul. ada kegundahan Setuju. dalam jiwamu itu, Iya, gitu loh. terus Nyai. Itu yang lagi digundahin itu. Kenapa Iya. harus membenci? Saya harus ikutan membenci. Nah, ya kan? Mana rohimnya gitu loh. Iya bener ya. Berarti udah diem aja jadi orang diem, gagu dong kok kalau gitu. Bukan diem, Enggak, bukan diem, koreksi diri lah. bukan diem, bisu. Banyak Evaluasi orang diri. memaknai bahwa diam itu nggak ngapa-ngapain. Iya, diem itu. Makanya gini ya, teman-teman ya. Belajar masuk ke jiwa tenang tuh bukan berarti kita ini hilang masalah, enggak. Justru pada saat kondisi jiwa kita tenang, ya kita bisa koreksi diri lebih benar, lebih jernih gitu loh. Setuju. Bukan jadi tempat pelarian gitu loh. Makanya kenapa dibilang jiwa tenang? Karena kita baru bisa melakukan muhasabah diri itu pada saat masuk di jiwa tenang itu. Iya. Jernih dia. Karena nggak ada ego dan pikiran gitu loh di situ. Bukan diemnya ngedumel ya.
Iya, jadi bener, jadi bisa lihat bedanya gitu loh. Kayak gini kan ngedumel aja bilang ya kan, harusnya gini, tapi begitu, tapi melulu gitu. Itu kan dia belum tenang jiwanya sebenarnya. Nah itu memang butuh dilatih sih, butuh disadari. Kalau enggak ya keluar masuk aja gitu. Iya. Mungkin Teh Nur belum paham yang arti euforia tadi kok. Ya euforia kan lagi bersemangatnya gitu, lagi seneng-senengnya gitu. Lagi lucu-lucunya Mbak. Unyu-unyu. Kirain saya lagi lucu-lucunya. Depan Kohen nggak di alam. Salah lagi. Guys, boro-boro. Jangan harap depan kalian di alam. Aduh. Ya kan. Tapi justru itu yang membuat berubah tuh itu, yang membuat kita naik tuh itu. Jadi ngelihat diem istighfar gitu ya. Ngelihat diem istighfar gitu dah. Bukan, gimana kok? Coba kok gimana kok? Iya apa? Jiwa-jiwa yang tenang. Diterusin aja gitu loh. Iya, ya. berarti kan jiwa-jiwa yang tenang lihat, oh dia marah. Oke, bye. Istighfar. Astagfirullahaladzim, tidur gitu. Iya, Pelarian jadi itu gini, kan. jadi gini. Pelarian. Semua itu sudah sempurna sesuai level kesadaran masing-masing. Ya. Ingat ya, ini kata ini bakal dibawa sampai mati nih. Siap. Ya. Semua sudah sempurna sesuai level kesadaran masing-masing. Kalau pemahaman jiwa tenang seperti itu, ya sudah sempurna sesuai level kesadaran masing-masing gitu loh. Siap. Iya. Nggak usah dipertanyakan lagi gitu loh. Tapi kalau ada muncul pertanyaan, apa yang harus, kenapa kayaknya ada yang enggak nih, ya, enggak sempurna nih. Nah disitulah bukalah hati sama pikirannya gitu loh, akalnya gitu loh. Kalau enggak susah, Cek ke dalam ya kok. ya pasti cek ke dalam. Makanya dengerin suara hatinya gitu loh. Nah, itu diem tuh itu Teh Nur. Kemarin kamu masih pusing Mbak Winda hari Minggu. Oh, itu kan hot-hotnya ya. Bideng, Ya Kadang kok. gini ya Bun ya. Kadang kan kita mah udah mau ini nih kan biasa tuh tetangga kiri kanan. Udah ini aja, udah ono aja. Ya tinggal kita diem aja. Astagfirullahaladzim. Serius? Kenapa kok? Nah itu kok, jadi kadang-kadang orang tuh mengartikan bahwa dengan kesadaran itu kita diapa-apain orang tuh diem gitu loh kok. Nah, benar. Iya, bukan diem. Itu. iya makanya diem itu kan diem gimana dong? Yang dimaksud diem itu kan adalah ya kita itu melakukan melakukan diem itu kan sebenarnya bukan pada saat kita dengan orang lain gitu loh. Tapi pada saat kita menghadapi dia, kita diam itu untuk ngecek ke dalam diri apa yang ke-trigger di dalam gitu loh. Ngamati pikiran kok ya. Iya sama pikirannya, bukan kita bukan malah kita ngejudge ke dia. Setuju. Bukan, mereka kita masih ke-trigger, artinya ada yang perlu diberesin di dalam diri kita. Makanya butuh diem gitu sama tenang. Berarti trigger itu butuh ya kok untuk ngecek bahwa kita udah sampai di mana gitu? Iya memang. Jiwa untuk bertumbuh itu dia butuh ngalamin yang namanya itu tekanan sebenarnya. Supaya dia masuk ke dalam diri. Refleksi diri dia. Nah jadi latihannya sebenarnya cuma fokus ke diri sendiri, ke dalam diri sih. Gitu loh. Ini ya cuma soal diri kita saja. Nah kalau masih dibahas soal tetangga lah, soal suami lah, soal istri lah,
Ya, Apalagi masih saudara keluar jauh ya. masuk fokusnya. Fokusnya masih keluar masuk. Padahal yang di luar kan cuma cermin gitu. Bagaimana ibu-ibu? Puas dengan omelannya? Puas. Nyesel kan naik Sudah sini? terbiasa. Oh, malah senang malah. Karena saya udah, jadi saya Iya, biasa aja. bentar lagi kayaknya di unfollow nih saya nih. Siapa yang minta unfollow komen ya? Wah, itu saya tahu tuh ceritanya, saya tahu tuh ada yang unfollow terus balik lagi. Jadi ngambek. Di unfollow balik lagi ya. Iya, Terus ngaku lagi ya. iya benar. Ngaku lagi. Aku lagi. Padahal Udah Kohen ganggu ya di gue juga unfollow. gak ngaruh-ngaruh amat sih. Gak Gak karena ngaruh gue emang gak tahu kalau kan bener. yang mana yang unfollow, mana yang unfollow gitu. Banyak. Bukan cuma itu doang. Bineng I know. juga pernah ya. Enggak, belum, bukan. Uci. Oh, tetap aja baliknya ya kan. Kepikiran ya di Cari unfollow dukun ya. juga. Iya, dia unfollow katanya, Udah tapi sengklek balik lagi baru. abis balik lagi katanya. Ini udah sengklek balik lagi. Oh Hen, ini lu ngapain Ci? Uci. Oh, tanya aja. Bidan. Kalau saya dulu pertama kali ketemu Kohen lucu. Kohen kan banyak tuh ininya penontonnya, terus dinaikin satu-satu, saya ngetes aja, nggak tahu dinaikin dengan dramanya. Kohen puyeng nih, capek dulu pengen banyak hutang, lu bayar lah, lu nggak bisa bayar ya udah jangan. Oh, sesimpel itu kirain mah dengan kayak drama Korea gitu. Lah ya iya. Yang di Facebook kan ada tuh drama-drama tuh yang Mau sepotong-sepotong. di alam-alam gitu sama Kohen. Iya, dipikir Tahu nggak, ini, tunai lu, Bun. dipikir dikasih jurus tahajud, caranya gimana ini ya, biar lu Gua banget Bener, Kohen hari sama itu mak juga. gua gitu. Hari itu juga saya bayar tahu. Lu Kirain mampunya bakalan berapa? kirain Gitu bakalan dikasih wirid apa gitu ya sama Kohen ya. loh. Loh, orang baru kenal. ya, salah tuh hanya mirip sama dukun gimana bisa dapet. Ya udah sampai akhirnya kita janjian, sampai sekarang ngomongnya daerah lu macet po, daerah lu macet po. Iya Tuh macet kan. sekarang. Terus udon udah. Ntar saya Bukannya itu ya, bukannya masih ngecor jalan ya. kagak, di mana ngecor di mana? Kohen tuh kan deket banget rumahnya, maksudnya sebenarnya mau Enggak lah, Kohen enak ya. aja deket banget. Ya elah, Gua mah di Kohen pusat. pusat ke barat. Iya enak kalau deket ya. Saya mau ajak makan Dia nggak mau Bunda. tetanggaan sama kita pusing. Ya, kalau mau kata saya ayo yang rumahnya. Banyak yang buang sampah kayaknya. Iya, Dia rumah di nggak mau Jakarta, tetanggaan sama kita kita. ngopi Dia bareng. Iya, dicurhatin mulu. Iya, itu pusing. Nggak Iya. mau deh. Percuma curhat juga nggak di alam mah, buat apa? Ubidan. Namanya Lah, cewek kan berharap pengen gimana emang? Oh namanya berharap. cewek kan Bun ya, secara pengen. Mending didengar ya, lu curhat Iya. didengar. Gue baru curhat sepotong. Diam dengerin gua lu, diam lo. Ubidan thank you ya. Gue baru lu namanya Desi. Oh ternyata Bu Bidan. Bu Bidan thank you ya. Aduh hari ini dapat rezeki. Alhamdulillah. Dibayarin Bineng, dikirimin Bu Bidan. Ntar diaduin sama Uci ya, Bu Bidan ngadu ntar. Terima kasih. Kembali kasih. Mamel like Sama-sama. Mamel. Oh dari Mbak Uci. Oh iya, Bener ntar kan? saya DM Mbak Uci ya. Mbak Mel tuh Jangan menghindari naik biar nggak dikipas katanya. Taunya di bawah juga kena kipas. Ogah. Ini hostnya dari daerah mana ini? Hostnya domisilinya di mana? Dari Palembang, Kak. Oh jauh, Palembang tuh yang deket aja diajak ngopi bareng, aja belah diajak makan ikan bakar. Kohen. Jakarta Barat di mananya? Hah? Jakarta Baratnya di mana? Di Saya dadap di- ya. Ada lagi dadap.
Bandara. Kalideres Oh, kali itu. Ini deras, deket dong dengan Meruya. banget. Iya, saya Tapi kalau kata Jakarta Kohen Barat- jauh, macet. Enggak kok. Jakarta kapan sih nggak macet kayaknya? Itu kalau kata Kohen tempat lu jauh po, macet. Pusat ke barat doang sombong amat ya. Aduh, apa perlu dijemput Kohen? Tinggal jamnya jam berapa? Samperin Kohennya dong. Ah, saya takut sama itunya tuh bonekanya banyak banget. Sama Robot. kipasnya tuh. Sama kipasnya. Kok kayaknya dia ketawa puas banget kok. Ini di mute ya. Mungkin ada telepon kayaknya. Lagi yang Ada telepon. transfer biasanya. Asik. Enggak, gue WA Mbak Uci dulu dong. Oh. Gue bangsa Wah. bingung, siapa Desi dari Ceduluk, siapa nih, gue bingung. Ada temen Desi juga deket-deket Ciledug, nanti bukan, nggak tahu ya dari Bu Bidan. Makasih Bu Bidan, makasih Mbak Uci. Itu dia berdosa karena dulu sudah unfollow. Dan sekarang balik lagi. Siapa unfollow saya? Hah? Mbak Iya. Uci yang dulu, Iya, Uci tuh ngambek sama Kohen. Kohen tuh di unfollow dan sekarang dia di follow back lagi. Tapi gue nggak berasa loh. Ya enggak lah. Dia orang follower lo banyak kok. Dan paling bilangnya nggak penting. Iya, emang Setuju, sepenting itu. setuju. Terwakilkan. Emang sepenting itu gitu. Nggak penting loh. Semalam ada yang DM kok. Kenapa? Semalam tuh ada yang nge-DM. Hmm. Ada yang laporan. Hmm. Ya sudah lah gitu kan. Ya udah biarin aja sih, nggak usah diurusin itu. Oh gitu ya. Iya ternyata ya banyak jebakan-jebakannya. Slow perjalanan mungkin baru dimulai. Begitu. Jebakan-jebakannya aja nggak tahu ya apaan gitu kan. Baru juga ini bangun aja belum. Masih bersihin iler, bersihin welek, masih ngocek-ngocek mata, nyawanya belum ngumpul, bangun aja belum. Ini bentar lagi gue yang di sliding nih, nih. Tapi Gue juga berasanya begitu udah soalnya. Rasanya udah di atas awan ya. Nggak tahu deh gitu kan, cuma ya berkaca dari yang kemarin-kemarin gitu, ya udah bilang udahlah gitu kan, nggak usah ngurusin orang gitu kan, kita mah fokus aja. Makanya kan gunanya jeda tuh kayak gitu kan, makin kita ke dalam, makin kita fokus sama diri sendiri, melihat ke dalam diri kita tuh, yang di luar juga kita bisa lebih jelas gitu liatnya gitu kan. Udahlah nggak usah ngurusin orang gitu aja gitu kan. Terus ternyata gini ya, banyak jebakan apa tuh gitu kan. Makasih. Slow gitu kan, perjalanan mungkin baru saja dimulai, bisa jadi belum dimulai kan, baru bangun lilir, masih ngumpulin nyawa gitu Masih kan. belekan, bener. Iya, kadang ya itu tadi ya ngelihat yang kemarin gitu ya, euforia kan kayak gitu. Hehehe. Oh, apalagi Bineng tuh sama tuh kayak si Has. Bineng lebih tinggi lagi diajak gitu. Emang saya Pinter dia. Nempel-nempel mulu. Begitu nempel ketemu masuk frekuensinya dia. Lah ini di mana gua? apa ya, kayak tahu lah Aduh. nemu yang bikin Sampai nyebrang takjub, lautan. Aduh, kocak banget. nemu yang begini, nemu yang begitu, ada yang nemu yang bikin takut gitu, sampai minta tolong ke orang gitu kan, jadi aku gini ya gitu kan.
And Makanya then, udah jangan deket-deket dukun lo. and then, Masuk portal baru tahu lo, tiba-tiba nyelonong aja lah. Kok gue di sini ya? Aduh kocak. ke taman, pulang-pulang nyasar ada di mana. Ah, Tapi dapat air kan Kohen. Kalau air mah tinggal disiram ke mukanya biar melek dia. Biar bangun. and then, seperti itu ya, itu kan ya sudahlah. Itu pengalaman. Karena pengalaman dulu baru pengetahuan gitu kan. Kadang orang ada yang pengetahuannya dulu baru pengalaman praktek. Kemarin praktek dulu baru pengetahuannya nyusul. Karena polanya seperti itu. Jadi ketemu kan PR-nya kan. Ketemu. Iya. Oleng ya, habis oleng nyungsep jugubrak. Wah, kayak apa ya? Kayak curut, lu tau gak? Curut di pojokan itu tuh yang kayak Tom and Jerry gitu. Serius ya. Makanya kan kalau Takut kena lem ya. enggak kayak curut yang tahu nggak muyungkut Teh Winda muyungkut Kebasahan. muyungkut. Iya banyak kebasahan. Iya. Oh, jadi kayak muyungkut gitu, tahu gak muyungkut ketika udah tepok, hush aja, gue langsung gitu kayak di pojokan itu kayak diem aja ngeri kayak begitu najis. makanya kan kalau gue naik tuh orang-orang tuh pada kesenengan gitu biar gue dikipas padahal gue enggak. Dan mereka berekspektasi untuk gue dikipas. Tapi keren loh, sekarang Bineng tuh kalau ngomongnya juga be yourself loh sekarang. Enteng banget. Tuh ada satu nongol tuh. Ya karena sudah lah gitu kan yang bagian apa yang mesti diakui gitu kan satu persatu kan muncul ya wes satu ntar muncul lagi ya udah ayolah gitu kan udah ya gitu kan ya wes apa Pak Berto lu narik perkenalkan khas bapak saya Pak Berto. Halo Pak, salam kenal. Halo Pak, salam kenal. Mama Ci, Kak Deandra. Sudah traktir kita. Makin berlimpah rezekinya. Amin. Amin. Jadi kayaknya 1, 2, 3, 4 di sini kena semua ya, termasuk saya. 5 berarti. 5. Nah, kenapa? Kena sliding kok. Kena sliding. Kipas masal. Udah lama nggak Kena sliding massal. Kena sliding massal lah udah. Thank you Bu Bidan. Sampai ketemu lagi. Sampai ketemu lagi. Enak tadi dikirimin. Aduh. Bineng beda ya sekarang Bineng ya. Beda banget kok. Dibanding kita sebelahan kemarin ketemu sama Bineng kan. Kita lagi ngobrol, Bineng sebelah kan. Beda jauh sekali. Soalnya diajak jalan-jalan pindah alam. Pindah alamat. Habis itu tendang ke pojokan. Habis diajak jalan-jalan pindah alam. Habis itu gue tinggalin kayak anak kecil. Makanya Iya, kayak jangan anak ke bawah kecil kabak-kabak teh. ketinggalan di mall gitu loh. Ini gue di mana gitu kok. Ya, Mending di mall, di hutan ge tanpa peta. nggak tahu ketemu bapaknya. Ayo Nggak tahu mau. dia ketemu bapaknya tuh. Berto. bapak gitu. Aduh. Papa gitu. Sama